Jadi Bapak Ibu kalau punya tanah itu bisa bikin kolam ikan. Tok, jarang-jarang di sini ada kebun seperti ini. Tapi ada air mengalirnya jarang. Coba aja cek. Ya, paling 1-2 di antara puluhan itu yang aksesnya mobil, kebun, tanah darat, tapi ada air mengalir. Rata-rata kan sawah kalau ada air mengalir, ya enggak? Oh, kebunnya juga terawat, tanahnya bersih. Cakep lah. Ini berada di desa wisata. Daripada uangnya ditaruh di bank, mendingan diinvestin tanah. Sambil menunggu harga tanahnya naik, Bapak Ibu bisa menikmati hasil pertaniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan channel ini senantiasa sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Di sini saya berada di Bojong Purwakarta. Di sini udaranya cukup sejuk, terbilang paling dingin di kota Purwakarta. Saya membuat video ini tepat di pagi hari, 6:30 pagi, pas matahari terbit. Saya berada di Kampung Tajur, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, di atas ketinggian 950 mdpl. Lokasi ini akan saya tawarkan tanah darat, kebun cengkeh dengan luas 7.928 meter persegi, sudah sertifikat hak milik. Aksesnya pinggir jalan mobil, nanti saya tunjukkan mungkin di akhir video. Ini kebun cengkehnya cukup produktif, besar-besar juga ya. Omsetnya tuh 30-50 juta per kali panennya, biasanya di pertengahan tahun, Juni-Juli. Langsung menghadap ke Gunung Burangrang, menghadap ke area timur. Ini pegunungan Burangrang di depan mata langsung ya. Mungkin jaraknya juga kurang dari 1 kilo. Di sini udaranya dingin. Di hadapan saya ada beberapa rumah penduduk perkampungan. Ada juga tempat wisata yang terkenal yaitu Tajur Katineng. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan sudah pernah menginapnya. Nah, ini tuh Tajur Katineng. Masih di bawah lahan ini ya. Dan selebihnya rumah penduduk. Masih asri, masih segar. Ini sih yang mahal itu udaranya ya. Udaranya, suasananya. Adapun tanahnya itu yang ini, yang dipakai pertanian ini nih, sampai nempel sawah ya. Sawah ini tidak termasuk. Nah, ini masuk.
Ini lahannya ke sana terus ke sana sampai di situ tuh ada jalan mobil. Dan yang menarik juga di perbatasan itu ada air mengalir. Adapun ke lokasi ini dari gerbang tol Darangdan itu hanya 15 km atau 30 menit perjalanan. Dan jika dari kota Jakarta itu hanya 2 jam. Coba bayangkan, ke tempat sejuk ditempuh hanya bisa 2 jam. Itu lumayan sangat menarik kan. Terus dari kota Bandung itu 1,5 jam. Sekarang saya sedang berada di bagian utara posisi tanah. Ini tanahnya teras sharing ya. Bagus sih. Adem. Berbatasan dengan aliran air sungai. Bukan sungai sih. Nah, aliran air seperti ini. Ini langsung dari mata air pegunungan ya. Indah sih. Jadi Bapak Ibu kalau punya tanah ini tuh bisa bikin kolam ikan. Sok jarang-jarang di sini ada kebun seperti ini, tapi ada air mengalirnya jarang. Coba aja cek. Ya paling 1-2 di antara puluhan itu. Enggak lah, di antara 100 banding 1 mungkin. Yang aksesnya mobil, kebun, tanah darat, tapi ada air mengalir. Rata-rata kan sawah kalau ada air mengalir, ya enggak? Ini tuh kayak di dalam hutan, tapi hutan wisata, kayak di dalam hutan wisata gitu. Soalnya terawat, pohonnya gede-gede, adem, dan di sini juga tanahnya terdapat spot yang dimana view-nya hegar gitu, view-nya bagus, langsung ke pegunungan. Dan ada spot juga di mana kayak di dalam hutan seperti ini nih. Wah, ini kalau nanam beberapa puluh tahun. Dan aksesnya tuh bisa masuk mobil ya Bapak Ibu. Kesini tuh pinggir jalan mobil. Di desa wisata juga. Ini omsetnya puluhan juta juga. Coba bayangkan, daripada uangnya ditaruh di bank, mendingan diinvestin tanah. Sambil menunggu harga tanahnya naik, Bapak Ibu bisa menikmati hasil pertaniannya. Gak ada yang rugi lah beli tanah Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada saung tempat berteduh petani ya, pengelola di sini. Pengelola pertanian. Jadi bisa kebayangkan kalau Bapak Ibu punya tanah ini, saung ini dipermak lagi menjadi saung bambu yang bagus. Dengan pemandangan yang cukup bagus juga. Di sini bisa bikin kolam ikan. Dan di sini juga bisa tempat untuk beristirahat ya. Dan ini perbekalan saya, ada gorengan juga, ada tempat minum. Nah, di sini juga ditanamin bawang kucai seperti ini ya. Nih cengkehnya pada gede-gede, pohon cengkehnya ini mungkin udah sekitar 50 tahunan mas, sepertinya lebih ya. Kalau cengkeh itu bisa lebih dari 100 tahun sebetulnya. Karena saya juga orang sini, orang Bojong. Waktu bapak saya kecil juga cengkehnya udah gede-gede. Itu saya belum lahir juga. Oh, kebunnya juga terawat, tanahnya bersih. Wah, cakep lah. Ini berada di desa wisata. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya ini zona hijau apa tanah pekarangan, gini aja deh konsepnya. Bapak Ibu mau bikin apa? Kalau zona hijau ya gak bisa lah bikin pabrik atau bikin perumahan. Tapi kalau untuk rumah singgah, masa iya sih di kebun gak ada toilet? Kan petani juga pastilah pengen buang air kecil, buang air besar mah ya. Masa iya di kebun gak bisa berteduh? Masa iya di kebun gak bisa nginap untuk jagain hasil pertanian? Seperti itu aja konsepnya. Kalau Bapak Ibu mau bikin gudang industri untuk ada limbahnya, nah itu perlu dipertanyakan ya. Karena untuk menunjang hasil pertanian juga kan harus ada sarana dan prasarana yang memadai juga kan. Supaya lebih bermanfaat kebunnya, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang menunjang akan kebutuhan pertanian tersebut. Dan di sini juga di bagian depan tanah terdapat spot seperti ini ya. Apa namanya? Air mengalir, air terjun mini bisa dikatakan. Dan di atasnya itu adalah jalan mobil. Jadi tanah itu yang ini. Jadi Bapak Ibu harus bikin jembatan dari jalan mobil ke tanah ini ya. Ini fase masuknya aliran air. Dan ini tanahnya nih yang di atas.
7.900 meter itu lebih luas dari lapangan bola ya. Untuk gambarannya lebih luas sedikit lah. Kalau lapangan bola itu 6.000 meter. Nah ini airnya mengalir terus ke lokasi tanah ke sana ya. Saya berada tepat di bagian depan tanah. Ini akses jalan mobilnya, ini masuk mobil ya. Dengan lebar jalan itu sekitar 3-4 meteran. Dan sebelah kiri saya tanahnya, batasnya dari sini. Ini ada parit aliran air. Di bawah juga ada air mengalir. Yang tadi ya. Ini bersebelahan dengan villa komersil. Ada glamping juga bersebelahan persis ya. Nah ini tanahnya datar. Bagian depannya terus terasering ke belakang. Yang datarnya itu panjangnya itu mungkin ada 40 meteran lah. 30-40 meteran. Dan ini lebar mukanya hampir di 100 meter. Estimasi mungkin 90 meteran. Nah ini villa komersil ya. Villa disewakan banyak, namanya Villa Cinta kalau nggak salah. Villa Sukamana apa Villa Cinta. Nah batas tanahnya itu sampai ke pohon vegetasi yang ini nih. Vegetasi yang rimbun ini ke sana itu bukan. Nah dari sini ke sana ya hampir persegi sebelah kanan saya. Adapun ke jalan aspal itu ke sana itu hanya 300-400 meteran saja. Dan dari jalan raya kabupaten itu hanya 1,5 km ke sini. Ya, jadi 400 meter ke jalan aspal, ke kampung wisata Tajur. Ke Tajur Katinengnya mungkin ada 500 meteran lah. Nah, ke jalan raya kabupatennya 1,5 km. Oke, baik sekian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota kecilku, di sana ku kenal dirimu, di sana ku mencintaimu. Di sudut kota kecilku, aku menangis di malam itu, diterangi sang rembulan malam, disaksikan cahaya bintang. Di sudut kota kecilku, seakan bulan tak bersinar lagi, seakan bumi tak berputar lagi. Tiada dirimu di sisiku, dan kini hanya bisa ku kenang di hati saja. Terpaku saat ku lihat